Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang listrik statis, khususnya pada muatan listrik, dipersembahkan oleh Nurul Ernawati, Sarjana Pendidikan dari MTS Negeri 2 Trenggalek. Kompetensi inti yang dipelajari pada pertemuan kali ini adalah KI 3, kompetensi inti 3, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan kompetensi inti 4, yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Sedangkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yaitu kompetensi dasar 3.4 yaitu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama menyebutkan contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosok pada rambut yang kering. Yang ketiga, menemukan jenis-jenis muatan listrik. Dan yang keempat, menghubungkan interaksi dua muatan listrik. Sedangkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada 4.4 adalah menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator pencapaian kompetensi menyajikan hasil pengamatan tentang peristiwa yang terjadi apabila dua benda saling digosokkan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan literasi gejala listrik statis dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosok pada rambut yang kering melalui kegiatan praktikum gejala listrik statis dengan disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan jenis-jenis muatan listrik melalui kegiatan diskusi dengan cermat, percaya diri, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menghubungkan interaksi dua muatan listrik melalui kegiatan diskusi dengan cermat, percaya diri, dan bertanggung jawab. Kita memasuki pada konsep listrik statis, khususnya muatan listrik. Apakah kalian masih ingat tentang atom? Nah, kita kembali lagi kepada teori atom. Jadi, yang namanya atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang sudah tidak bisa dibagi lagi secara reaksi kimia biasa. Lapisan atom itu ada dua macam, yaitu inti atom yang terdiri atas proton bermuatan positif dan terdiri atas neutron yang tidak bermuatan. Sedangkan kulit atom itu terdiri dari elektron yang muatannya adalah negatif. Dan elektron ini bergerak mengelilingi inti atom seperti terdapat pada gambar. Macam-macam atom. Ada tiga macam atom, yaitu ada atom netral, atom positif, dan atom negatif. Yang namanya atom netral itu adalah atom yang jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Sedangkan atom positif itu adalah atom yang jumlah protonnya itu lebih banyak daripada elektron. Atau atom yang kehilangan elektron itu nanti akan menjadi atom positif. Sedangkan atom negatif adalah atom yang jumlah elektronnya lebih banyak dibandingkan jumlah proton. Atau yang namanya atom negatif itu adalah atom yang ketambahan dengan elektron. Sifat muatan listrik. Benda bermuatan sejenis akan tolak-menolak dan benda yang bermuatan tidak sejenis akan tarik-menarik.
Berdasarkan sifat muatan listrik, dapat pula diartikan bahwa muatan listrik dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya apabila mendapat perlakuan tertentu. Yang bisa berpindah seperti tadi yang bisa bergerak adalah elektron. Jadi yang mampu berpindah dari atom satu ke atom yang lainnya adalah elektron. Berdasarkan daya hantar listrik, benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada konduktor dan isolator. Konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik, dan isolator atau penyekat adalah benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Interaksi benda bermuatan listrik. Benda yang tidak bermuatan listrik dapat menjadi bermuatan listrik. Hal ini disebabkan karena muatan listrik atau elektron dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Interaksi benda bermuatan listrik. Kalian perhatikan gambarnya, jadi ada wol dan juga ebonit. Wol dan ebonit masing-masing tidak bermuatan listrik atau netral. Apa artinya? Artinya, pada wol dan ebonit masing-masing mempunyai jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Namun, ketika menggosokkan wol pada ebonit, sejumlah elektron akan berpindah dari wol ke ebonit. Jika diperhatikan gambarnya, maka elektron dari wol akan berpindah ke ebonit, sehingga ebonit akan kelebihan elektron. Ebonit kelebihan elektron, maka ebonit menjadi bermuatan negatif. Sedangkan wol karena kehilangan elektron atau kekurangan proton, maka yang akan menjadi bermuatan positif. Sekarang, wol kelebihan muatan positif sehingga bermuatan positif dan ebonit kelebihan muatan negatif sehingga bermuatan negatif. Kesimpulan yang dapat diambil adalah dua buah benda, baik wol maupun ebonit, akan menjadi bermuatan listrik dengan jenis muatan yang berbeda. Hal ini dikarenakan pada saat penggosokan terjadi perpindahan elektron. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.